sesuai dengan nomor urut partai. Nomor urut partai kami adalah 14. Datang mendaftar pada tanggal 14 jam 14 menit. Dan insya Allah nanti pencoblosan pemilu tanggal 14 2024 Februari. Juga kami tetap mengikuti bahwa pada saat itu ketum juga pada tanggal 14 Desember menyampaikan bahwa Demokrat mendapatkan nomor urut 14. Rekan-rekan semua yang saya hormati, itulah yang saya sampaikan, dan ini mudah-mudahan angka 14 ini sudah dirangkai dari pusat sampai ke bawah. Angka 14 ditambah huruf S di depan, P di belakang. Itu menunjukkan siap. Dan kesiapan kami pada saat pendapatan itu sudah siap untuk bebenah, siap-siap untuk menghadapi pemilu. Dan pada saat sudah berjalan, sekarang sampai dengan pendaftaran, kami siap untuk melaksanakan pencoblosan nanti di 2024. Mudah-mudahan Partai Demokrat dengan mengusung melakukan perubahan, perbaikan bersama masyarakat di pemilu yang akan datang, sehingga pemerintahan lebih baik ke depan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih pada rekan-rekan media semua yang hadir pada pagi hari, pada siang ini. Semoga apa yang kita lakukan tentunya mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, semoga negara kita, republik kita bisa melaksanakan pemilu dengan baik dan benar, tentunya kondusif, aman, tentram, dengan hasil yang menggembirakan buat masyarakatnya. Dan di sini Partai Demokrat ikut ambil bagian agar bisa dalam pelaksanaan pemilu kondusif lebih baik, dan tentunya harapan bisa mencapai sukses sesuai dengan yang diinginkan oleh Partai Demokrat ini, khususnya di Kabupaten Kuningan. Saya kira itu yang saya sampaikan, dan nanti sebelum kami tutup, barangkali ada yang tanya jawab Kak, tanya jawab. Silakan. Sedikit Pak, sedikit. Ini terkait dengan masalah tadi yang bacalek 50 ya. Ini target untuk di DPRD kursinya berapa? Satu, yang kemudian yang kedua, apa ada sesuatu hal mungkin di nomor 14 tersebut ini, sehingga kalau kita lihat kepada urutan semua 14. Jadi tidak menutup kemungkinan kami akan menulis judul Demokrat 14. Baik, saya lanjut. Saya jawab. Terima kasih Pak Om. Jadi memang kalau bertanya target, pasti setiap partai ingin menang dan ingin berhasil dalam pemilu, khususnya pilihan legislatif dan tentunya presiden, karena kami sudah punya jagoannya juga, seperti Bapak dan rekan ketahui bahwa calon presidennya orang Kuningan yang kita usung. Masa iya rekan-rekan gak ingat orang Kuningan? Kalau pada waktunya ingat juga ke pengusungnya, ya itu yang diharapkan. Jadi untuk target insya Allah kami kenapa 14 tentu keinginan ya 14. Tapi kalaupun perjuangan kita kehendak Tuhan berbeda, itu hanya Tuhan yang menentukan. Tapi minimal kami akan kembali jaya kepada kemenangan kita pada saat Pak SBY duduk menjadi pemimpin negara. Amin. Saya kira itu. Dan untuk nomor 14 sangat sakral, karena perjalanan penyelenggaraan pemilihan umum aja itu banyak di 14. Kalau tidak salah penyusunan program juga tanggal 14. Bahkan kualifikasi juga tanggal 14. Lalu pemilu tanggal 14, kami nomor 14. Tadi sudah saya sampaikan A sampai Z. Jadi 14 sangat sakral. Mudah-mudahan tidak hanya dari situ, dari 14 juga ada kalimat siap. Kami siap untuk menghadapinya. Tentu dengan keamanan. Insya Allah kita upayakan untuk itu. Kalaupun kita berjuang bersama-sama dengan teman-teman, kita upayakan. Tapi yang paling jelas, minimal target kami bisa kembali jaya seperti pada saat kita perolehan sebagai unsur pimpinan.
Sedikit Pak. Punten Pak, sedikit. Ini saya lihat ada kawan-kawan Bacalek itu banyak birokrat Pak. Apa karena ketuanya mantan birokrat Pak? Satu. Yang kedua dari birokrat ini kebanyakan juga dari dinas pendidikan Pak. Apakah karena ibunya mantan pensiunan dinas pendidikan Pak? Gitu. Yang ketiga, apakah Pak Ketua sebelumnya yaitu yang kemarin Dapil 2 Pak Toto akan mencalon lagi atau tidak? Dan Pak Ketua yang sekarang akan mencalonkan lagi atau tidak Pak? Itu Pak. Jadi memang media itulah tadi ketua KPU sudah bilang ya dengan media pasti cina kesangan gitu. Pertanyaan banyak birokrat itu Pak. Pengalaman saya sebagai pimpinan ketua DPC sekarang ini dulu itu diawali pada saat saya memang pada di birokrat. Jadi tahu persis apa yang dilakukan di birokrat termasuk bermitra dengan dewan. Jadi tidak ada salahnya kalau memang peluang itu untuk ada buat saya sebagai pimpinan partai. Pengalaman-pengalaman itu akan kami bawa terapkan untuk kesejahteraan rakyat ke depannya. Sehingga saya dari partai birokrat tentu. Lalu yang lain ada ikut, insya Allah Pak Yan, karena kita di berteman, siapapun teman kita harus angkat bahwa yang namanya mantan birokrat bukan berarti tidak ada kemauan, tidak ada kemampuan, atau tidak ada tenaga lagi. Justru mantan birokrat yang semangatnya tinggi. Jadi kalau orang bilang ada mantan birokrat yang katanya sudah pensiun selesai, tidak. Justru tugas kita bagaimana mampu memberikan manfaat buat masyarakat. Hidup kita mau kemana? Tiada lain untuk beribadah. Kalau kita sudah tua, berbuatlah yang terbaik untuk bisa manfaat orang lain. Maka itulah ibadah. Hidup demokrat. Saya kira itu Pak. Jadi termasuk Nanti Bapak belum dan selesai rekan-rekan pertanyaan. semua. Mau apa Indonesia kalau kita tidak berbuat yang terbaik untuk masyarakat terutama negeri ini. Itu Pak jawabannya belum selesai Pak. Terkait si Ibu apakah benar itu karena si ibunya di dinas pendidikan jadi banyak yang dinas pendidikan? Terus yang pencalonan Pak Toto mencalonkan lagi dia dan Bapak mencalonkan lagi tidak? Kalau tadi berkaitan dengan sama-sama mantan birokrat, saya kira istri saya punya teman, saya pun punya teman. Jadi kalau ada temannya yang ikut gabung, lalu ingin berbakti dengan pemikiran dan target kita yang sama, kenapa tidak? Kan tadi sudah sampaikan bahwa kita targetnya adalah untuk berbuat yang terbaik dan bermanfaat orang lain. Itulah karena kami muslim berpikir bahwa berbuatlah sesuatu selama hidup untuk manfaat orang lain. Agar supaya apa? Agar supaya kita memang harus itu yang diberikan dari pengalaman, dari pendidikan yang kita peroleh dan kita miliki. Berbuatlah agar semua apa yang kita berbuat menjadi manfaat untuk orang lain, dan itu termasuk ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merestui kita semua. Pak Toto gimana Pak Toto? Lalu yang berikutnya tadi nanya Pak Toto tidak, karena beliau ini sudah 3 periode, lalu beliau juga mungkin keberadaannya, usianya sudah terlalu tinggi, maka saya melanjutkan untuk berbakti kepada negeri, kepada partai, khususnya kepada masyarakat dengan moto yang tadi saya sampaikan. Incumbent di Dapil 2 berarti kosong Pak? Incumbent di Dapil 2 Iya. 1. Setelah Pak Toto nggak ada. Incumbent kan 1. Iya Pak Toto tidak akan tidak mencalonkan lagi. Iya. Berarti yang kosong di Dapil 2 ya Pak ya? Iya. Kalau Bapak mencalonkan di Dapil berapa Pak? Waduh. Sampai ke akar yang susah. Yang jelas setiap dapil, Pak ya, itu ada 5 dapil. Dan setiap dapil kita terisi 1 anggota dewan. Artinya ada keterwakilan di kabupaten sekabupaten Kuningan melalui dapil-dapil yang ada terwakil. Dan kita Demokrat sudah ada di semua tempat. Artinya apa? Itulah pelayanan kita kepada masyarakat, bahwa anggota kami, anggota dewan kami di setiap dapil ada. Untuk ke depan, insya Allah mudah-mudahan kalau tiap dapil 2 saja itu sudah besar. Belum lagi tadi kalau sampai target 14 berarti nambah di 2 dapil bisa 3. Berarti Bapak Dapil 1 ya Pak? Benar Ya. Pak? Bapak Dapil 1 benar nggak Pak? Saya tentu terus terang saja saya ambil kenapa dapil di dapil 3, karena kami ingin bahwa semua merata akan bisa meningkatkan. Pak, Pertarungan Dapil 3 Pak. yang 50 bacalek itu perempuan ada berapa Pak? Oh, alhamdulillah perempuan kita memenuhi kuota